Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Buloe, kelas 10A, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengendalian hutan dari penyakit tanaman hutan. Yang dimaksud dari pengendalian penyakit tanaman adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita kelola, atau yang kita usahakan dengan lebih luas lagi. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya ekonomis serta menentukan hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Pengendalian terhadap penyakit ini dikelompokkan menjadi 5 diantaranya, yaitu pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian bercocok tanam adalah menciptakan agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan, perkembangan, dan perkembangbiakan penyakit tersebut. Salah satu contoh pengendalian adalah preventif atau pencegahan, sehingga harus dilakukan jauh-jauh sebelum ada serangan penyakit. Salah satu contoh pengendalian adalah sanitasi dan eradikasi. Sanitasi adalah membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman tersebut seringkali dijadikan tempat berlindung atau tempat berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit, tetapi hanya cocok untuk tanaman inang. Misalnya yaitu pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, pengaturan jarak tanam, dan pengaturan iklim mikro pada tegakan dengan pemangkasan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian hayati dengan penggunaan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu pengendalian hayati dapat dilakukan suatu proses menekan atau mengurangi dan meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif. Salah satu agen penyakit pengendalian hayati yang cukup potensial untuk dikembangkan di sektor kehutanan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen tular tanah adalah jamur Thiodermas. Kemudian selanjutnya keempat, pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Penyakit ini seringkali dilakukan oleh petani, oleh karena itu pengendalian secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pementasan penyakit. Fungisida berasal dari kata fungus sama dengan jamur dan caedo atau membunuh. Kebanyakan fungisida yang dipakai dewasa ini bersifat sebagai protektan, yaitu untuk melindungi tumbuhan agar patogen mati sebelum mengadakan infeksi. Fungisida dapat bersifat fungisidal, fungistatik, atau genestatik. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian dengan peraturan perundangan. Pengendalian perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan pembatasan pemasukan komoditi perhutanan dan tanaman hutan yang dapat mengandung organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari luar daerah atau luar negeri. Salah satu contoh peraturan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.